زمن كنيي مصباح مصطفى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. Halaman 65. Waruwiya an Syakik ibni Ibrahim Az-Zaid. Dan diriwayatkan dari Syakik bin Ibrahim Az-Zahid anna rajulan tu'ni wong lanang sa'alahu iku takon hu ing Syekh Syakik bin Ibrahim. Faqala mongko matur sapa Syekh Syakik bin Ibrahim, innan nasa setuhuni menungso iku yusamunani sholihan. Ngaran-ngarani wong menungso kabeh ku ni ing ingsun sholihan ing wong kang saleh. Fa kaifa mengko hale kepriye a'lamu ngawruhi ingsun annistuhini ingsun iku sholihun termasuk wong kang saleh. Au ghairu saleh utawa kang ora saleh. Faqala mongko dawuh sapa Syekh Syakik bin Ibrahim lahu maring wong lanang sing takon mau. Syakik rahimullah, ya Syekh Syakik rahimahullah, mugi paring rahmat sapa Allah. Hu ing Syekh Syakik. Adhir sirraka indas salihin. Adhir nglahirake apa adhir duduno sapa sira ing amal sira indas salihin ing dalem sandingi wong kang saleh. Fa in radu mongko lamun padha rida sapa wong salihin, wong kang saleh-saleh kabeh mau, fa'lam mongko weruh sapa sira kabeh annaka ing sedune ingsun iku salihun, wong kang saleh. Wa illa nek ora rida sapa wong kang saleh kabeh mau, fala mongko ya ora saleh. Ada seorang yang sawan ke ulama namanya Syakik bin Ibrahim. Tanyanya gini, orang-orang itu loh menganggap saya itu termasuk orang yang soleh. Bagaimana saya bisa mengetahui saya ini pantas sebenarnya, termasuk cocok nanti dibanding soleh sebagaimana orang-orang memanggil saya, atau justru sebaliknya? Maka tipsnya dari Syekh Syakik tadi, ulama yang bernama Syakik bin Ibrahim tadi, sering-seringlah menunjukkan amal sirri kalian kepada orang-orang yang soleh. Kalau orang-orang soleh ridho, berarti ngakoni maksudnya, yo awakmu termasuk wong kang soleh. Nek gak ridho yo gak termasuk wong kang soleh. Ya harus punya amalan sirri. Amalan dohirnya jarang-jarang. Harus punya sirri, sedikit apapun.
Wasani a'ridid dunya ala qalbika. Yang kedua, a'ridid dunya ala qalbi. Apa? Hilangkan urusan dunia dari hatimu. Mintuake atau dicoba diuji hatinya kalau disuguhi dunya nek atine menolak maka kamu termasuk orang yang saleh. Pasalis yang ketiga, aridil mauta ala nafsi. Disuguhi angen-angen pati. Napa angen-angen pati? Sering memikirkan kematian. Nek atine tamannatu tamannatu itu ya sudah siap untuk menerima kematian itu. Ya ingin dang mati, berarti kan wis siap. Fa'lam annaka shalih. Berarti kamu wis termasuk wong saleh. Nek kata kepingin mati ya berarti kan durung akeh sanguwe ini. Wa illa fa'ala. Nek kata gelem cara ditawani maksudnya. Jenengan purun sedo sak mangke ini. Atau saya dering siap. Jenengan riyen mon. Wa illa fa'ala nek gak gelem ya gak termasuk wong saleh. Fa ijtama'at fika hadis salasa. Nek ketiga-tiganya tadi terkumpul dalam dirimu, fatadarra ila Allah Ta'ala, maka kamu sudah bisa melakukan ketiga-tiganya itu harus disempurnakan dengan fatadarra ila Allah. Wis iso nglakoni amal sirri nang wong-wong saleh, terus gak tapek kedonyan, telu dikongkon daftar lowongan mati dhisiki gelem. Nek wis telu-telune ngumpul dari siji harus disemurkan dengan tadarru. Andap asor likai la yadkhular riya supaya tidak kemasukan sifat riya fi amalika ing dalam amal ingsun wa yafsuda alaika a'malika. Mongko dadi sebab rusak ya. Alaika ing atase sira apa a'maluka pira-pira amale sira. Soleh apa durung? OTW soleh. Tidak apa-apa. Jangan sampai tidak ada keinginan untuk menjadi orang soleh. Sudah ada yang khatam Quran? Harusnya? Belum. Nyembistos. Digenjot. Satu-satunya nabi yang bisa omong-omongan sama pangeran siapa? Ada satu nabi yang punya mukjizat itu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Namanya Nabi Musa alaihissalam. Ketika di antara salah satu percakapannya itu Allah berkata kepada Musa yang menjadikan Nabi Musa itu iri dengan umatnya Nabi Muhammad.
Allah berkata gini, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini likay la tadurruhum dhulmata. Nabi Musa, mana mana Nabi terakhir jenis Nabi Muhammad umatnya itu tak kei kelebihan dua cahaya supaya mereka tidak khawatir dengan dua kegelapan. Nah, dua cahaya ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Apa itu? Maka Nabi Musa heran tanya, faqala man nurani ya Rabb? Dua cahaya itu apa? Maka Allah menjawab, nurul Quran wa nuru Ramadan. Cahaya Al-Quran dan cahaya bulan suci Ramadan. Karena umat zaman dahulu kan umur itu. Umat Kanjeng Nabi paling swidak tahun. Kadang ya akeh sing 30 bedaan tabrakan mati. 40 zaman umat terdahulu kan panjang-panjang umur. Orangnya besar-besar, umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh aja umurnya berapa? 950 tahun. Dakwah begitu lamanya, sing melok mek wong 80. Umatnya cuma 80 yang beriman. Nah, umatnya Nabi Muhammad itu. Umat dikasih kesempatan dua cahaya itu. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Karena di Ramadan itu amalan sunnah ganjarannya hanya amalan wajib. Amalan wajib apalagi hanya Allah yang tahu pahalanya. Karena puasa itu ibadah yang sangat rahasia. Makanya Allah Nabi Muhammad menyebut ibadatun sirriyah. Ibadah yang sangat rahasia. Karena yang tahu hanya kita dengan Allah. Orang yang berpuasa, saya yakin hanya karena Allah. Yang benar-benar puasa. Kalau puasanya karena manusia, banyak kesempatan untuk mokel, untuk ya, izin keluar, mampir yang sate, apa ujian. Mana masjid itu salah, ngombe dan toilet. Kalau hanya karena masjid, makanya kita itu kalau wis imsak atau subuh lah yang berpendapat dengan azan subuh, tidak berani sedetik setelah memandang azan tidak berani meneguk satu tetes air. Sebenarnya juga ketika buka puasa 1 detik atau 2 detik sebelum azan maghrib kita tidak berani ngombe di sini. Ya, makanya itu karena karena saking kita menjaga itu tanpa dilihat orang pun kita masih tidak berani minum di sini. Misalnya turun adzan jam 5 wis ngombe di buka di sini. Karena kita menjaga itu, maka Allah menjamin itu. Karena puasanya manusia itu, hambaku itu untukku. Wa ana ajzibi. Saya yang layak memberikan rewardnya. Sama dengan kalau di dunia kerja kita kan ada itu penilaian dari performa kinerja seseorang kan. Hanya kan apa bahasanya itu? Performs apa real? Nah, itulah performa kinerja lah. Kan pasti kan dapat bonus 1 kali gaji atau 2 kali gaji.
Tetapi ketika performa kinerja itu tidak hanya sesuai dengan peraturan atau SOP perusahaan, tetapi langsung menyenangkan pemilik perusahaan, langsung dari pemilik ownernya, presidennya. Maka presidennya sendiri, khusus ini saya yang memberikan rewardnya. Nah, rewardnya tidak sesuai dengan SOP itu, bisa jadi ya. Makanya Allah mengatakan wa ana ajzibi. Aku sing ngekei ganjaran wong sing puasa. Maka tidak di hadis di Quran apapun tidak ada detail pahala puasa. Kalau pahala amal ibadah yang lain, Allah masih sering berbuat baik. Satu kebaikan mendapat pahala 10 kali kebaikan. Sedekah bisa didapatkan gandakan 7 kali, 70 kali, 100 kali, 700 kali. Tapi khusus puasa, kata Allah, wa ana ajzi. Saya yang layak memberikan ganjaran. Makanya di surga nanti ada satu pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Sing Ramadan sik sapa warung kikil. Tidak boleh masuk pintu itu. Namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Rayyan itu masuk orang yang puasa punya tiket bipasnya masuk pintu Ar-Rayyan itu. Mana ajzibi itu sendaan. Kenapa di dalam ibadah puasa itu ada unsur kesabaran, sabar. Di Al-Quran itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wong sing sabar itu ganjarannya kayak segitu. Karena sabar tidak ada batasnya. Ya, ada batasnya itu sabar ya. Subur. Nah, sabar tidak ada batasnya. Makanya di Quran itu ada ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Di surat Al-Imran ayat terakhir itu. Sabarlah dan tetaplah berada dalam kesabaran. Nah, sabar dok dulu iso, tapi tetap sabar terus. Puasa sabar barang kalir, makanya termasuk yang dibutuhkan kesabaran itu ya tentang pengendalian lisan itu. Karena urusan hal-hal yang membatalkan puasa mungkin kita sudah bisa ya. Gak mangan, gak ngombe iso. Tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang semua itu mengerucut mayoritas pada pengendalian lisan kita. Tentang hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Posoi sah, tapi kalau ganjaran. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan ada khamsun yuftirnas shaum. Khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa seseorang. Yang pertama al-kadzib. Wujud. Goro. Goro cilik titik apa gede padha ae. Diusahakan jangan berdusta. Ya, eman posoi. Posoi soalnya gak mangan gak ngombe. Tetapi gak oleh ganjaran. Goro. Poso tapi sik bojo ae. Sing nomor loro. Nah, iki biasanya bapak-bapak iki. Al-ghibatu. Rasan-rasan. Bapak-bapak ibu-ibu. Bodoh ya. Rasan-rasan. Baik. Rasan-rasan aktif atau pasif. Maksudnya gak gelem rasan-rasan kalau biar ngaken mawon. Bodoh. Rasan-rasan. Poso isa tapi ya kali ganjaran. Yang nomor 3 an-namimah.
Namimah itu adu-adu. Tapi yang ulama ada yang berpendapat namimah benar-benar mengadu hewan itu termasuk bisa membatalkan puasa. Tetapi yang mayoritas ulama menerangkan itu adalah adu, ngadu wong. Si A diadu sama si B. Ketemu si B, elek-elek si A. Nah. Jadi itu masjid tonggo kampung langgar dan masjid. Poso tapi yang sampai nek dijadwal ngirim takjil tadarus nang langgar ojo gelem ambek iku kali. Biasae jajane elek-elek. Ayo ngetu-ngetu. Nami madu domba. Poso tapi si adu-adu. Poso isa tapi tak oleh ganjaran. Yang keempat itu al-yaminul kadzib atau al-yaminul ghamus. Sumpah palsu. Janjeni wong sumpah. Sampai nyelei aku duit 250.000 bulan ngarep sampai tak sahur tak umrono. Nyauri turun karuan. Wallahi temen nih. Sumpah palsu itu. Poso isa tapi gak oleh ganjaran. Yang terakhir ini yang sulit. An-nadhrah bisyahwat. Melihat dengan syahwat. Urip nang akhir zaman angel ini. An-nadhrah bisyahwat. Ulama kalau dulu kan melihat lawan jenis dengan syahwat. Sekarang sudah ulama sudah meskipun dengan sesama jenis dengan syahwat ya sama saja. Bahkan dengan hewan pun kalau dengan syahwat bisa membatalkan pahala. Ada yang menerangkan seperti itu. 5 itu bisa menghilangkan pahala puasa. Makanya ada sabda Nabi, berapa banyak orang berpuasa tapi kalau ada apa-apa atau puasa ini ngelak ambek luwit tok. Ya iku mau. Ya gak mangan gak ngombe tapi ya nglakoni iku mau. Ya oleh ngelak ambek gak ngombe tok. Illal ju' wal 'atas. Makanya harus dijaga 5 hal itu supaya posoe ono gunane gak oleh luwe mek ngelak. Nah, ini. Sadaqallahul azim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وألمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sik, foto sik. 1, 2. Ketok. Tambang mirip-mirip ae. Mbak Putri.